Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Giola Agnesia Prasiga dari Prodi PGSD kelas 1A. Nomor absen 27, NPM 2486206067. Nah, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak Angga Setiawan, MPD, mata kuliah Konsep Dasar IPS SD. Sebelumnya, kalian tahu akhir-akhir ini sering hujan dan menyebabkan bencana seperti tanah longsor, banjir, pohon tumbang. Nah, di video ini saya akan menjelaskan salah satu bencana yang menimpa warga Trenggalek, yaitu tanah longsor yang bertepatan di Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu tanah longsor? Nah, tanah longsor adalah perpindahan massa tanah, bantuan, atau material lainnya ke arah bawah atau keluar lereng. Tanah longsor terjadi karena terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya tanah longsor antara lain curah hujan tinggi, gempa bumi, penggundulan hutan, perubahan penggunaan lahan, kondisi geologi yang kurang menguntungkan. Pada Kamis 12 Desember 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat terjadi tanah longsor di Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Kejadian ini dipicu oleh hujan lebat yang berlangsung selama beberapa jam disertai angin kencang yang menyebabkan struktur tanah di daerah tersebut menjadi labil. Longsor dengan dimensi panjang 50 meter dan tinggi 5 meter ini menutupi jalan utama yang menjadi akses vital bagi warga desa. Material longsor berupa tanah, batu, dan akar pohon menghalangi jalan dan memutus akses menuju 9 rumah yang dihuni oleh 11 kepala keluarga atau kakak. Curah hujan yang tinggi menjadi faktor utama terjadinya longsor, memperburuk kondisi wilayah yang sudah rawan bencana. Upaya pembersihan material longsor sangat diperlukan agar akses jalan dapat segera dipulihkan dan bantuan dapat menjangkau warga yang terdampak. Selain menghambat akses jalan, longsor ini juga meningkatkan resiko bagi warga sekitar, terutama mereka yang tinggal di wilayah rawan bencana. Sebagian besar warga terpaksa menghentikan aktivitas harian karena terisolasi dan khawatir akan adanya longsor susulan mengingat intensitas hujan masih tinggi. Pemerintah setempat bersama tim gabungan
dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, TNI, dan Polri segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi, mendata kerugian, serta membersihkan material longsor. Hingga saat ini proses penanganan masih terkendala oleh cuaca buruk dan keterbatasan alat berat. Bantuan logistik dan kebutuhan darurat lainnya juga mulai didistribusikan kepada warga yang terdampak untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa pemulihan. Pemerintah daerah juga telah menetapkan status siaga darurat untuk wilayah tersebut guna mengantisipasi potensi bencana lanjutan. Selain itu, posko darurat didirikan di lokasi terdekat untuk memudahkan koordinasi penanganan dan penyaluran bantuan. Warga yang terdampak diimbau untuk sementara waktu mengungsi ke tempat yang lebih aman hingga situasi dinyatakan kondusif. Tim kesehatan turut disiagakan untuk memberikan layanan medis, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan ibu hamil. Di sisi lain, pemerintah mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada, menghindari wilayah rawan longsor, dan segera melaporkan jika terjadi pergerakan tanah yang mencurigakan. Langkah-langkah jangka panjang seperti reboisasi dan penguatan struktur tanah juga akan direncanakan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Dalam upaya pemulihan jangka panjang, pemerintah daerah berencana untuk melakukan pemetaan ulang terhadap wilayah rawan bencana tanah longsor, termasuk di Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo. Pemetaan ini akan membantu mengidentifikasi daerah-daerah yang paling rentan terhadap longsor dan merencanakan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah memperbaiki sistem drainase dan memperkenalkan teknologi berbasis geoteknik untuk memperkuat struktur tanah, serta membangun dinding
penahanan tanah longsor untuk mencegah longsor susulan. Selain itu, masyarakat akan diberikan pelatihan tentang kesiapsiagaan bencana, termasuk cara mengenali tanda-tanda awal terjadinya longsor dan langkah-langkah evakuasi yang aman. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan sektor swasta untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam guna mengurangi resiko bencana di masa depan. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan wilayah tersebut akan lebih siap dan tangguh menghadapi ancaman bencana tanah longsor. Tanah longsor dengan dimensi panjang 50 meter dan tinggi 5 meter terjadi di Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, menutup akses jalan utama yang menuju 9 rumah warga. Rumah-rumah tersebut dihuni oleh 11 kepala keluarga yang kini terisolasi akibat longsoran material berupa tanah, batu, dan akar pohon. Peristiwa ini disebabkan oleh hujan yang lebat berlangsung selama beberapa jam disertai angin kencang yang membuat struktur tanah di wilayah tersebut menjadi labil. Tingginya intensitas hujan mempercepat kejenuhan tanah, sehingga terjadi longsor besar yang mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan potensi bahaya yang lebih lanjut. Kejadian ini tidak hanya memutus akses jalan, tetapi juga meningkatkan resiko keselamatan bagi warga yang tinggal di sekitar wilayah rawan longsor. Sebagian warga terpaksa mengevakuasi diri dengan menghentikan aktivitas sehari-hari karena khawatir akan longsor susulan. Mengingat curah hujan masih tinggi, tim tanggap darurat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
atau BPBD bersama aparat TNI dan Polri segera dikerahkan untuk membantu proses evakuasi, pembersihan material longsor, dan pendistribusian bantuan. Namun, proses penanganan terkendali oleh cuaca buruk dan sulitnya akses ke lokasi kejadian. Pemerintah setempat juga telah mendirikan posko darurat untuk mendukung kebutuhan warga terdampak dan memfasilitasi koordinasi penanganan bencana. Selain langkah darurat, pemerintah daerah mulai merancang upaya mitigasi jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Langkah ini mencakup reboisasi di area rawan longsor, penguatan struktur tanah melalui pembuatan terasering, serta peningkatan sistem yang drainase untuk mengurangi resiko penumpukan air. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi prioritas dengan memberikan pelatihan terkait tanda-tanda awal tanah longsor dan langkah evakuasi yang aman. Sementara itu, warga yang terdampak diimbau untuk sementara waktu mengungsi ke tempat yang lebih aman, terutama selama kondisi cuaca ekstrim masih berlangsung. Dukungan dari berbagai pihak termasuk lembaga sosial dan relawan terus berdatangan untuk membantu pemulihan kondisi wilayah dan masyarakat yang terdampak. Meski upaya penanganan tengah dilakukan, dampak psikologis akibat bencana ini juga menjadi perhatian. Warga terutama anak-anak dan lansia mengalami trauma akibat kejadian yang mendadak dan mengancam keselamatan mereka. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan tim psikososial menyediakan layanan konseling bagi warga terdampak untuk membantu mereka memulihkan kondisi mental. Selain itu, kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan selimut terus dipasok
ke lokasi pengungsian untuk memastikan tidak ada warga yang kekurangan selama masa darurat. Pemerintah juga mengajak masyarakat setempat bergotong royong dalam proses pemulihan dengan harapan semangat kebersamaan dapat mempercepat normalisasi kehidupan di wilayah tersebut. Dalam jangka panjang, pemerintah daerah berencana melakukan pemetaan ulang wilayah rawan bencana untuk mengidentifikasi area yang berisiko tinggi terhadap tanah longsor. Data ini akan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang wilayah, termasuk relokasi permukiman yang berbeda di zona merah. Relokasi ini diharapkan dapat memberikan solusi permanen bagi warga yang tinggal di area rawan longsor, sehingga resiko korban jiwa dan kerugian materi dapat diminimalkan. Selain itu, kampanye kesadaran lingkungan akan terus digencarkan untuk mendorong masyarakat menjaga kelestarian alam, seperti tidak menebang pohon sembarangan dan juga menjaga vegetasi penahan tanah. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana di masa mendatang. Selain langkah-langkah mitigasi teknis dan sosial, pemerintah juga akan memperkenalkan program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pelatihan kebencanaan yang rutin. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi tanah longsor, serta melibatkan warga secara aktif dalam upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana. Selain pelatihan, pembuatan sistem peringatan dini yang lebih efektif juga akan menjadi fokus utama. Sistem ini diharapkan
dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat mengenai potensi longsor, sehingga warga memiliki waktu yang cukup untuk mengungsi dan mengambil tindakan preventif. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap infrastruktur yang ada, termasuk jalan dan jembatan, untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan ke depan lebih baik, tahan terhadap bencana. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan perbaikan infrastruktur, edukasi masyarakat, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, diharapkan wilayah rawan longsor seperti di Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo dapat lebih siap dan tangguh dalam menghadapi bencana serupa di masa depan. Material longsor di Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, hingga kini belum dapat dibersihkan sepenuhnya karena masih menunggu kedatangan alat berat. Longsoran besar yang menutupi jalan utama memerlukan peralatan khusus untuk mengangkat tanah, batu, dan akar pohon yang menimbun akses warga. Kepala BPBD Trenggalek, Triadi Atmono, bersama tim gabungan dari TNI, Polri, dan perangkat desa telah meninjau langsung lokasi untuk menilai kondisi dan kebutuhan di lapangan sebagai solusi sementara jalan alternatif untuk perjalanan kaki telah dibuka guna memastikan warga tetap memiliki akses meski terbatas. Jalur ini digunakan untuk mendukung mobilitas warga yang terisolasi dan memudahkan distribusi bantuan. Di sisi lain, BPBD terus menjalankan memantau situasi, terutama karena curah hujan yang masih tinggi meningkatkan risiko terjadinya longsor susulan. Upaya antisipasi dilakukan dengan menyiagakan tim tanggap darurat dan memberikan edukasi kepada warga untuk segera melaporkan tanda-tanda pergerakan tanah di sekitar mereka. Sementara itu, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat pengiriman alat berat ke lokasi,
kendala logistik dan medan yang sulit menjadi tantangan utama dalam proses evakuasi material longsor. Warga yang terdampak di Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo menghadapi berbagai resiko psikologis akibat bencana yang melanda. Diharapkan komunitas di wilayah tersebut dapat bangkit lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Juga dengan pendekatan yang terkoordinasi dan sinergis dapat diharapkan proses pemulihan tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih berkelanjutan, memastikan bahwa masyarakat mampu menghadapi bencana dengan lebih siap dan lebih kuat di masa depan. Sekian video dari saya tentang tanah longsor adalah bencana alam yang dapat membawa dampak besar bagi kehidupan kita. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, menjaga kelestarian alam, dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Mari jaga bumi kita agar generasi mendatang dapat hidup dengan lebih aman dan sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah meluangkan waktu untuk melihat video saya. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.